Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, semua makhluk hidup bernapas. Termasuk kita, manusia, juga bernapas. Bagaimana cara manusia bernapas? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari bersama mengenai sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Selanjutnya, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring, laring atau tekak, jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya, trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Selanjutnya, alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Anak-anak sahabat SD, kalian sudah membaca bacaan tentang sistem pernapasan pada manusia. Dari bacaan tersebut, kita dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya
yaitu apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita dapat menuliskan pertanyaan sekaligus jawabannya dalam bentuk tabel seperti berikut. Yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawabannya, organ pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Yang kedua, apa zat yang diambil tubuh saat kita bernafas? Jawabannya, zat yang diambil tubuh saat kita bernafas adalah oksigen. Yang ketiga, apa fungsi rambut yang terdapat di rongga hidung? Jawabannya, rambut yang terdapat di rongga hidung berfungsi menangkap kotoran. Selanjutnya, kata tanya kapan. Pertanyaan yang pertama, kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Jawabannya, udara yang masuk ke dalam tubuh disaring saat berada di rongga hidung. Pertanyaan kedua, kapan udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan? Jawabannya, udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan saat berada di selaput hidung. Pertanyaan ketiga, kapan debu-debu dan bakteri yang masuk didorong keluar? Jawabannya, debu-debu dan bakteri yang masuk didorong keluar saat melewati jaringan silia. Berikutnya, kata tanya di mana. Pertanyaan yang pertama, di mana udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya, udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia di rongga hidung. Yang kedua, di mana letak alveolus? Jawabannya, letak alveolus terletak di dalam paru-paru. 3. Di mana terdapat jaringan yang disebut silia? Jawabannya, jaringan yang disebut silia terdapat di dalam trakea. Berikutnya, bagaimana? Pertanyaan pertama, bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya, udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses bernafas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kotoran yang masuk bersama udara pernapasan disaring? Jawabannya, kotoran yang masuk bersama udara pernapasan disaring oleh rambut-rambut pendek dan tebal yang terdapat dalam rongga hidung. Yang ketiga, bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jawabannya, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida saat udara berada di alveolus. Berikutnya kata tanya mengapa. Pertanyaan yang pertama, mengapa manusia bernafas? Jawabannya, manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Yang kedua, mengapa manusia membutuhkan energi dari makanan? Energi dari makanan dibutuhkan untuk menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Yang ketiga, mengapa pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia? Jawabannya, pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia gunanya untuk mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Anak-anak sahabat SD, dari bacaan sistem pernapasan pada manusia, kita juga dapat membuat bagan kerja organ pernapasan manusia seperti contoh berikut. Saat kita beristirahat atau tidur,
Dalam setiap tarikan nafas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu, kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Lambat cepatnya kita menarik nafas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik, ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor? Ayo simak penjelasan berikut. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Bersifat riang gembira. Bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Anak-anak sahabat SD, kalian telah mengetahui tentang tangga nada diatonis mayor. Sekarang mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa pengertian tangga nada diatonis mayor? Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada diatonis yang mana susunan nada-nadanya berjarak 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Yang kedua, apa ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor? Ciri-ciri lagu yang bertangga nada diatonis mayor adalah bersifat riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Demikian pembelajaran dari tema 2, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.